Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke halaman 65 tentang fungsi dan kewajiban dari seorang muallim. Terakhir kemarin kita sampai ke ringkasannya di sini ada 7. Yang pertama kita bahas sore ini adalah gharsul aqidah as-sahihah wa taqwiyatul iman khilalat ta'lim. Menanamkan akidah yang benar dan memperkuat keimanan ketika memberikan pengajaran atau pendidikan. Ini fungsi yang oleh musonif diletakkan pada bagian pertama. Jadi seorang guru, dia muslim, misi ini yang diemban. Bukan sekedar misi menyampaikan materi pelajaran biologi, fisika, matematik, dan sebagainya. Sebisa mungkin ini harus diperhatikan, terlebih ketika peserta didik itu pemikirannya kacau. Ada tanggung jawab seorang guru di sini. Dan kita lihat ya, di negara-negara barat, di Eropa, itu mayoritas generasi milenialnya di 12 negara itu, mereka mengaku tak punya agama. Jadi ini problem masyarakat modern era digital ini adalah susah percaya adanya Tuhan. Misalnya di Ceko, 91% itu generasi mudanya usia 16 sampai 29 tahun itu mengaku nggak bertuhan. Karena mungkin ajaran agamanya sendiri dipandang oleh mereka nggak logis. Misalnya Tuhannya kok punya anak, ya disalib, terus waktu menyalib itu siapa yang menyalib dan sebagainya. Itu yang generasi mereka ketika rasionya muncul, mereka berpikir akhirnya nggak percaya itu agamanya. Kemudian di Estonia, Swedia, dan Belanda, itu angkanya sekitar 70 sampai 80% yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu kondisinya. Sehingga sejumlah gereja itu di Eropa itu akhirnya dibeli oleh kaum muslimin, dijadikan masjid. Itu bukan tindakan radikalisme atau apa, tidak. Tapi memang gerejanya nggak berfungsi. Banyak nggak ada jamaahnya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, sebagai muslim kita tadi fungsinya menanamkan akidah yang benar, memperkuat iman. Nah ini di sebagian negeri kaum muslimin itu juga justru kadang pelajaran ketika semakin tinggi itu kadang semakin nggak percaya Tuhan juga. Kuliah di Universitas Islam, ada yang malah justru ragu keimanannya. Ini ada sesuatu yang keliru di dalam pendidikan kita ini. Nah, dikatakan oleh musannif, qalilum minal muallimina alladzina yatafattanuna ila hadhihi tariqah. Sangat sedikit dari kalangan pendidik itu yang mereka memahami thariqah ini. Ringkasnya adalah bagaimana menguatkan akidah di dalam jiwa para peserta didik ketika mereka mengajari materi-materi ilmu alam, fisika, biologi, ya. Di sini dikatakan materi geografi, materi falak dan sebagainya itu kadang terlepas dari akidah Islam, seolah-olah nggak ada kaitannya. Kenapa itu terjadi? Karena gurunya mungkin ya, tidak begitu bisa untuk mengaitkan itu. Yang kedua, bisa jadi materinya terlalu padat sehingga kalau untuk mengaitkan itu kan perlu panjang proses ya. Proses pembelajaran. Nanti siswanya protes atau ditegur, ini materi nggak habis-habis. Nah ini problem di kita memang begitu. Yang ketiga, karena kemungkinan ini gurunya memang nggak bisa mengaitkan itu. Nggak paham agama. Bagaimana bisa mengaitkan? Nah ini problem. Sementara dulu kaum muslimin itu mereka belajar biologi, belajar fisika, belajar astronomi, belajar geologi.
itu dorongannya adalah dorongan akidah. Misalnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian lihat? Dari situ muncul mungkin orang memperhatikan ilmu tentang biologi, tentang diri sendiri. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat onta bagaimana diciptakan? Mereka simak, pelajari, muncul pengetahuan tentang itu. Ayat-ayat Al-Quran merangsang kaum muslimin untuk mengkaji alam semesta. Nah, itu masuk bagian dari al-ulum at-tabi'iyah, ilmu-ilmu alam. Nah, sekarang ketika landasan kita belajarnya itu sudah bukan dikaitkan dengan akidah, tidak muncul dari Islam, tidak muncul dari keimanan tadi, seolah-olah terlepas. Ya, tugas kita sekarang adalah materi yang sudah ada itu tinggal kita kasih warna. Jadi ketika belajar apapun bisa begitu. Belajar matematik misalnya. Ya, contoh misalnya tentang KPK dan SPB. Jangan sekedar misalnya si Ahmad pergi ke pasar 3 hari sekali. Si Budi pergi ke pasar 4 hari sekali. Ya, kalau perginya hari Minggu tanggal 3 misalnya, kapan mereka akan ketemu lagi? Itu kan contoh ya, dalam matematik ada soal begitu. Tetapi bisa diwarnai dengan yang mendekatkan suasana keimanan itu dengan misalnya, oh ini jangan pergi ke pasar bang, coba pergi ke masjid atau pergi ke majelis. Nah, itu memberi contoh saja kan ada ini takwiyatul iman. Suasana yang muncul itu keimanan. Dulu ketika kita belajar bahasa Inggris itu teks yang diberikan itu teks tentang Batara Kala. Mas Ahmad Hasbi tahu itu Batara Kala? Oh, kurang tahu Ustaz. Mungkin sudah nggak ada lagi. Kami dulu di SMP itu belajarnya gitu. Batara Kala ini cerita rakyat di mana kalau gerhana itu keyakinannya adalah bulan itu ditelan oleh Batara Kala. Sehingga kalau waktu gerhana masyarakat pada mukul lesung, ya. Apa kentongan dipukul supaya apa? Batara Kalanya tidak lama-lama menelan bulan itu. Nah, setelah dipukul beberapa lama, ya, ternyata bulannya kelihatan. Keyakinannya oh sudah berhasil. Jadi gerhananya itu hilang karena mukul kentongan. Nah, itu yang dituangkan di dalam materi pembelajaran bahasa. Termasuk bahasa Indonesia, kadang bagaimana kisah kawah Gunung Merapi yang meminta tumbal. Nah, saya pernah mengedit soal begitu. Nah, cerita-cerita itu akan lebih bagus kalau diberi nuansa untuk memperkuat iman. Jadi apapun pelajarannya, minimal itu contoh-contohnya bisa mengarah ke nuansa keimanan. Ini perlu tadi kecerdasan muallim untuk mengaitkan itu. Perlu gurunya. Zamannya sudah begini, mau nggak mau harus kreatif. Pelajaran apalagi bisa begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, dicontohkan oleh musannif. Misalnya ayat ini bisa dikaitkan dengan ketika mu'alim itu menjelaskan tentang bumi. Nah, Allah katakan dalam surah Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah engkau melihat bumi itu khashi'atan. Artinya kering, tandus, nggak ada tanamannya. Fa'idha anzalna 'alaihal ma', ketika kami turunkan ke atas bumi itu air, yakni turun hujan, ihtazzat warobat, maka bumi itu bergerak. Maksud bergerak ini artinya ditumbuhi tanaman dan subur.
Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah itu, zat yang bisa menghidupkan tanah yang enggak ada apa-apanya kok bisa kemudian tumbuh tanaman, la muhyil mauta itu sanggup untuk menghidupkan orang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia itu atas segala sesuatu dia berkuasa. Ayat ini kan menyuruh kita mengaitkan, kita melihat fenomena alam. Dalam ayat ini adalah bumi yang tandus, kemarau, kering kerontang, nggak ada apa-apanya. Bekas dibakar lahan itu misalnya. Nggak ada air, nggak ada apa. Musim hujan, tumbuh tanaman. Mikir, diajak mikir. Yang menumbuhkan itu tentu sanggup untuk menumbuhkan yang mati. Ini mengaitkan apa yang dilihat dengan akidah. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, fayalaital muallimin yuhsinuna ar-rabta baina zawahir at-tabi'iyyah wa baina umuril aqidah kama jaa fil ayatis sabiqah. Alangkah baiknya andai seorang muallim itu mereka bisa melakukan dengan bagus pengaitan antara kejadian-kejadian alam yang nampak dengan perkara-perkara akidah. Ratusan ayat di dalam Al-Quran itu bicara kita itu disuruh memperhatikan alam semesta. Mulai diri kita, onta, gunung, nyamuk, ya, angin, hujan, petir, dan sebagainya. Itu kalau dikaji secara sains, kajilah. Tetapi coba dikaitkan dengan perkara-perkara akidah. Contohnya ayat Al-Quran tadi. Ini tugas guru. Nah, kemudian wajib untuk diingat bahwasanya masalah ini, ya kita itu tidak mesti untuk senantiasa mencari dalil untuk perkara yang nampak itu. Jadi ketika ada perkara nampak terus kita cari ayatnya, dalilnya. Tidak mesti begitu. Nanti jadi ayatisasi sains. Ini ada begini, carikan ayatnya. Itu bahaya juga, nanti bisa jadi namanya sains itu kan berkembang. Ada buku menulis sesuatu, kita cari ayatnya, terus kita katakan ayat ini berbicara tentang fenomena ini. Itu agak riskan, apalagi kalau yang mengaitkan itu nggak paham. Dan kita juga tidak boleh kemudian ya sebagai guru itu memalingkan ayat itu maknanya, kita palingkan sehingga itu memberat-berati kita sendiri. Karena Al-Quran Al-Karim itu diturunkan untuk dibaca, ditadabburi, dan diamalkan. Sunnah itu juga untuk diterapkan dan diamalkan. Sehingga bukan untuk memberat-berati mencari dalil untuk sains, bukan. Akan tetapi jika ada dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang secara sharih, secara jelas tadi tentang bumi, hujan tadi ya, menyebut realitas peristiwa alam, maka kita terima, kita tetapkan, dan kita tidak memberat-berati diri kita untuk sesuatu yang lebih dari Al-Quran, As-Sunnah itu. Ini maksud dari musannif ya, menanamkan akidah itu begitu. Hati-hati juga kalau mengait-ngaitkan itu, kita bisa dapati banyak juga akhirnya keliru.